di dalam konteks warga Indonesia, terutama yang hidup di desa, sekarang punya undang-undang desa. Kira-kira begitu. Ya. Kalau kita tahu bahwa Pancasila itu tercantum di dalam undang-undang dasar kita. Ya. Undang-undang dasar itu adalah aturan dasar yang harus menjadi induk, harus menjadi hulu, harus menjadi mata air seluruh undang-undang yang lahir. Itu undang-undang dasar. Nah, undang-undang dasar kita itu tercantumkan Pancasila, yaitu pada bagian pembukaan UUD 45. Nah, pembukaan UUD 45 yang menjadi pembukaan dari batang tubuh UUD inilah yang harus jiwanya tercermin di dalam setiap undang-undang yang lahir kemudian. Dan undang-undang itu nanti akan ngatur uripe rakyat, ngatur rezeki rakyat. Apa rezeki rakyat bakal diluwi, apa rezeki rakyat bakal dikurangi, apa rezeki rakyat harus dibagi adil, apa rezeki rakyat harus dibagi orang adil. Itu tergantung dari undang-undang yang dibuat oleh anggota dewan, tergantung dari peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan desa yang nanti dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Adil enggaknya rakyat, sejahtera atau tidaknya rakyat, cerdas atau tidaknya rakyat, itu tergantung dari seluruh undang-undang, seluruh peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan desa. Itu sejahtera tidaknya rakyat, tergantung. Kalau konsisten dengan Pancasila, mestinya seluruh peraturan itu membawa kesejahteraan rakyat. Kalau mengkhianati Pancasila tidak membawa kesejahteraan rakyat, itu saja. Untuk melihat mana yang berkhianat pada Pancasila adalah dia menyejahterakan rakyat, tidak. Kalau memperkaya diri tidak menyejahterakan rakyat, dia berkhianat pada Pancasila. Itu simpel. Tuh, bagaimana cara melihatnya, Pak? Bahwa sebuah undang-undang, sebuah aturan itu berpihak atau tidak pada rakyat atau pada Pancasila. Mari kita membaca Pancasila lagi. Mari kita membaca Pancasila lagi. Setelah kita membaca Pancasila lagi, nanti kita tercerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira setelah kita baca dengan benar Pancasila, melaksanakannya di kampungku bagaimana? Melaksanakannya di desaku bagaimana? Jangan bosan-bosan saya mikir beliau cara melaksanakan Pancasila se-Indonesia, kabut lah. Bosan saya mikir beliau melaksanakan Pancasila di Kabupaten Merauke, kabupaten. Beliau cara melaksanakan Pancasila di kabupaten mana misalnya di kota Gorontalo, kabupaten Adun. Sedikit beliau cara melaksanakan Pancasila di kota kita sendiri, di desa kita sendiri. Nanti ada senjatanya, ada alatnya, anak gawane rakyat, kanggo melaksanakan Pancasila, lan kanggo koreksi siapa saja pejabat yang tidak sesuai dengan Pancasila. Rumiyin rakyat betul gak ada gamane, Pak. Betul gak ada gamane, betul gak ada senjatanya, betul gak ada modalnya. Ini sedikit rakyat panjenengan gak ada. Ini mau caranya, mari kita baca. Tak pinjam buku birunya. Buku biru. Oh iya. Mari kita membaca Pancasila yang kecil. Undang-undang dasar. Mari kita membaca Pancasila. Bapak-bapak ibu sekalian, saya tidak akan membaca Pancasila seperti yang selama ini kita lakukan. Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5. Kebersamaan dalam permusyawaratan mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Saya tidak akan membaca Pancasila dengan cara seperti itu. Itu cara membaca Pancasila yang statis, cara membaca Pancasila yang mandek, cara membaca Pancasila yang tidak membawa inspirasi. Itu adalah cara membaca Pancasila apalah, tidak
membawa kecerdasan, tidak membawa pemahaman, tidak membawa penghayatan, dan tidak membawa atau tidak memberikan inspirasi untuk bertindak. Tidak. Itu cara membaca Pancasila hafalan. Anak TK aja bisa. Tidak. Bukan cara seperti itu membaca Pancasila yang diinginkan Bung Karno. Yang diinginkan Bung Karno dalam membaca Pancasila itu ada. Tentu kalau ada mau ya bisa baca panjang di dalam pidato lahirnya Pancasila 1 Juni tahun 1945. Tapi itu panjangan. Para pendiri bangsa sudah merumuskan cara membaca Pancasila dengan benar. Tidak seperti zaman Orde Baru yang hanya dihafal 1, 2, 3, 4, 5 tadi, tapi sebenarnya dalam pelaksanaannya nol, karena menghasilkan korupsi, menghasilkan ketimpangan manusia, menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia, bukan. Cara membaca Pancasila yang pas untuk rakyat Indonesia adalah mari kita membacanya di dalam konteks pembukaan undang-undang dasar. Itu cara membaca Pancasila yang benar, cara membaca Pancasila yang progresif, yang maju, yang nyata, yang punya roh. Kenapa saya katakan cara membaca Pancasila undang-undang dan pembukaan undang-undang dasar punya roh? Karena itu sebenarnya adalah janji bangsa Indonesia. Nek aku merdeka, aku akan melaksanakan ini. Karena tujuan kita merdeka itu adalah tercantum dalam pembukaan Republik. Pembukaan Republik ini dirumuskan, dilahirkan tanggal 18 Agustus tahun 1945, 1 hari setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sehari setelah Indonesia menyatakan, aku orang berjajah manik, aku merdeka, aku singkin bebas, aku singkin duit kebebasan, punya pemerintahan sendiri, membentuk pemerintahan sendiri, merebut pemerintahan dari Jepang untuk diambil bangsa Indonesia dengan cara sesama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Itu 17 Agustus. Teks proklamasi kemerdekaan kita mengatakan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Pernyataan teks dalam proklamasi sebenarnya isinya sederhana. Satu saja isi, dua isinya, dua saja isi dari teks proklamasi. Yaitu pernyataan aku sikis bebas, aku sikis merdeka, bangsaku enggak lagi dijajah Jepang. Yang kedua pernyataan karena merdeka sikip aku arep merebut kekuasaan. Jadi teks proklamasi adalah pernyataan Indonesia merdeka dan pernyataan perebutan kekuasaan. Itu teks proklamasi. Itu aja, enggak ada yang lain. Di pernyataan proklamasi adalah pernyataan aku mengaku aku mesti merdeka, kayak aku sudah pacar, aku sudah itu akad, aku siklus kawin, nah itu. Aku sudah akad nikah, aku sudah mengikat diri dengan pasanganku, atau mungkin aku sudah resmi bercerai. Itu pernyataan itu. Pernyataan aku tadi tidak merdeka menjadi merdeka, aku tadi terjajah menjadi merdeka, menjadi bebas. Pernyataan kedua adalah setelah bebas dan merdeka, aku merebut kekuasaan. Kira-kira itu saja teks proklamasi cuma itu. Ini tanggal 17 Agustus tahun 1945 hari Jumat jam 10 pagi. Baca oleh Bung Karno dan Bung Hatta mewakili bangsa Indonesia. Siapa memang yang Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak ada pemilihan umum. Tapi itu adalah situasi revolusioner. Karena situasi revolusioner tidak ada kekuasaan Jepang, Jepang sudah hilang. Indonesia ini kosong, nggak punya tuannya, nggak punya majikannya, kumpul nama majikannya si merdeka yuk merebut kekuasaan. Itulah teks proklamasi. Maka ditulis dengan singkat. Tapi kan kita merdeka bukan cuma untuk merebut kekuasaan. Terus kalau sudah bebas mau apa kamu? Arab Melayu mengundi nek wis bebas. Nek harus orang dikerangkeng maning Arab Melayu mengundi. Kamu mau melakukan apa kalau kamu bangsa Indonesia sudah bebas? Terus kalau kamu punya kuasa, mau pakai apa kekuasaan itu? Kira-kira begitu. Oh iya ya, kalau mereka mau ngapain ya? Apa tujuan kita cuma bebas dari Jepang saja? Apa tujuan kita cuma merdeka saja? Tidak. Bung
Karno mengatakan kemerdekaan itu jembatan emas. Semas-emasnya ya jembatan, gak mungkin ada panggon yang jembatan. Ada kudu panggon yang sebelah kali, bukan mungkin panggon yang jembatan. Nah setelah merdeka, baru esok harinya tanggal 18 Agustus dirumuskan kita merdeka itu untuk apa? Apa yang mau kita tuju setelah kita bebas? Apa yang mau kita raih setelah kita punya pemerintahan oleh bangsa Indonesia? Sebagaimana kita berjuang untuk demokrasi tahun 98, setelah Soeharto jatuh, apakah tujuan kita cuma jatuhkan Soeharto? Tidak. Tujuan kita bukan jatuhkan Soeharto. Jatuhnya Soeharto hanya syarat mencapai tujuan yang lain. Kira-kira begitu. Dalam masa Agustus 45, bangsa Indonesia merumuskan apa yang dirumuskan oleh bangsa Indonesia. Mari kita baca pembukaan 45. Inilah Sumpah Wong Indonesia. Ini isinya, janji setianya. Kalau tadi proklamasi itu adalah aku terima kamu A, B, dengan mas kayak sekian, kira-kira begitu. Ayat kata akad. Dan pembukaan Agustus adalah aku terima kamu, aku akan menafkahimu, aku akan ini, aku akan ini. Kira-kira begitu. Kira-kira begitulah sehingga terumuskanlah pembukaan 25 itu yang di dalamnya tercantum mengenai isi Pancasila. Isi Pancasila diletakkan dalam konteks ini. Mari kita baca sama-sama. Mari kita baca. Saya akan baca keras-keras, panjenengan semua membaca dengan hati sambil menghayati tiap kalimat di dalam janji kemerdekaan ini. Janjinya pemimpin Indonesia untuk rakyat Indonesia. Mari kita baca. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa kemarin tanggal 17 Agustus sehari sebelumnya, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi yang kejadian tanggal 17 Agustus 45 kemarin itu baru mengantarkan ke pintu gerbang, ke depan pintu gerbang. Belum merdeka semuanya, baru pintar rumah. Belum sungguh-sungguh merdeka, belum sungguh-sungguh bersatu, belum sungguh-sungguh berdaulat, belum sungguh-sungguh adil, dan belum sungguh-sungguh makmur. Tapi baru di depan pintu kemerdekaan, baru di depan pintu gerbang persatuan, baru di depan pintu gerbang kedaulatan, baru di depan pintu gerbang keadilan, dan baru di pintu gerbang kemakmuran. Itu tanggal 17 Agustus itu baru di depan pintu gerbang. Terus bagaimana cara masuk sungguh-sungguh ke rumah yang adil dan makmur? Kita lanjutkan membaca. Atas berkat Allah bahwa yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan tidak ingin kemerdekaannya. Supaya bebas, rakyat harus menyatakan kemerdekaan. Sudah sehari kemarin. Terus setelah merdeka ngapain? Lanjut kalimatnya yang ketiga. Kemudian ada kata-kata kemudian. Kemudian daripada itu artinya kemudian setelah kemarin kita di depan pintu gerbang kemerdekaan, kan kemudian main kan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, artinya setelah merdeka kita harus bikin pemerintahan. Jelas presiden siapa? Karena tanggal 17 Agustus kita belum punya presiden, belum punya wakil presiden, belum punya menteri tanggal 17 Agustus. Tak mulai tanggal 18 Agustus segera. Kemudian setelah merdeka, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang awalnya dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Kalau kemarin kan bukan sebagai presiden, kita sebagai proklamator. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum artinya kesejahteraan panjenengan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maksudnya membuat panjenengan kita semua jadi cerdas, tidak jadi bodoh. Untuk memajukan kesejahteraan panjenengan, bukan kesejahteraan pemimpin saja, bukan kesejahteraan pejabat saja, kira-kira begitu intinya. Dan ingin melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka jadi dalam rangka mencapai itu semua, maka disusukan kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang artinya berkedaulatan panjenengan, bukan kedaulatan siapa-siapa, bukan kedaulatan dari leluhur-leluhur, bukan kedaulatannya raja-raja, bukan, ini kedaulatan rakyat Indonesia dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang menjadi sila pertama. Dengan berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab, itu menjadi sila kedua. Berdasarkan kepada persatuan Indonesia, jadi sila ketiga. Dan berdasar kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang menjadi sila keempat dan sila kelima. Ini Pak cara membaca Pancasila. Nah, kalau cara membaca Pancasila yang tidak seperti itu, hanya Pancasila, satu keturunan yang Maha Esa, dua manusia yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kalau membaca semua itu seolah Pancasila hanya sekedar hafalan, poin-poin yang terpisah, tidak ada dagingnya, cuma kayak makan balungan tok, tidak ada dagingnya, tidak ada darahnya, balungan tok. Tapi membaca Pancasila dan membaca Pancasila secara keseluruhan sampai bukan cuma dagingnya, sampai roh-rohnya Pancasila, sampai spiritnya Pancasila. Kalau kita baca lagi, malam nanti pulang rumah, kita baca lagi kalimat per kalimat, alinea per alinea, nanti kita akan menemukan, oh iya ya, katanya Indonesia merdeka, membentuk pemerintah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. 70 tahun sudah merdeka, sudah sejahtera belum ya umumnya ini? Belum. Katanya teman cerdas di depan bangsa, bangsa ini sudah cerdas belum ya? Atau malah dibodoh-bodohi oleh para politisi-politisi korup, oleh pejabat-pejabat korup? Aja-aja dibodoh-bodohi, aja-aja orang dini pengertian sih bener tentang Indonesia, aja-aja orang dini pengertian sih bener tentang ekonomi Indonesia kudunya priwe, tentang politik Indonesia kudunya priwe, terus tentang sejarah Indonesia kudunya priwe sih bener sih. Jangan-jangan gagal pemerintah selama ini atau siapapun pemimpin kita gagal menjelaskan itu. Nah, kita ngomong kalau itu kita belum berhasil, terus apa yang Anda bisa lakukan? Panjenengan bisa lakukan, saya bisa lakukan. Kan begitu. Coba kita lihat kenyataan fakta. Ini fakta ya. Saya nggak fitnah, fakta dari angka. Kalau ada angkanya berarti bukan fitnah. Kalau percaya kayak saya percaya. Katanya kita merdeka untuk pemerintah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Katanya ini mewujudkan keadilan sosial. Tapi 56% aset nasional kita, 56% tambang batu bara, tambang emas, tambang minyak, kayu jati, kayu kerbau, kayu sengon, iwak pari, iwak paus, iwak biu, iwak tongkol, iwak tuna, udang, gunung, dalam rel kereta, dalam tol, omah, gedung-gedung, pabrik-pabrik, 56% dari semua itu yang ada di Indonesia hanya dikuasai oleh 0,2%